Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, para petani vanili, para pecinta tanaman vanili dimanapun berada. Berjumpa kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita masih membahas tentang tanaman vanili, teman-teman. Nah, tanaman vanili yang akan kita bahas kali ini yaitu kita lebih membahas atau kita akan membahas tentang stressing. Jadi teman-teman tentunya tidak asing lagi mendengar kata stressing pada tanaman vanili. Dan stressing itu tentunya tidak hanya dilakukan pada tanaman vanili saja loh teman-teman. Tanaman-tanaman lain pun biasanya sering dilakukan stressing yang bertujuan supaya tanaman tersebut bisa cepat berbuah atau berbunga. Nah, sebelum kita melakukan stressing, teman-teman harus tahu dulu apa itu stressing. Jadi stressing itu yaitu metode atau cara yang dilakukan oleh para petani vanili atau para pecinta tanaman vanili supaya vanilinya bisa cepat berbunga atau cepat berbuah. Nah, itu yang dimaksud dengan stressing pada tanaman vanili. Jadi sudah paham ya teman-teman? Tujuannya yaitu supaya tanaman vanili tersebut bisa cepat berbunga atau berbuah. Itu tujuannya. Jadi tidak semua tanaman vanili bisa kita lakukan stressing loh teman-teman. Ada beberapa tanaman vanili atau batang vanili yang bisa kita lakukan stressing. Jadi tidak semuanya. Nah, batang vanili yang seperti apa atau tanaman vanili yang seperti apa yang bisa kita lakukan stressing? Yang bisa kita lakukan stressing yaitu tanaman vanili yang sudah tua. Jadi tanaman vanili yang masih muda itu tidak bisa dilakukan stressing loh teman-teman. Jadi tidak bisa berbunga walaupun kita lakukan stressing. Kalau untuk stres, tanaman vanili yang masih muda pun dia bisa stres. Cuman bedanya kalau tanaman vanili yang masih muda kita lakukan stressing, dia akan stres tetapi dia tidak akan berbunga. Beda lagi dengan tanaman vanili yang sudah tua. Ketika kita lakukan stressing, tentunya vanili tersebut bisa berbunga. Itu bedanya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu dulu tanaman vanili yang bagaimana yang bisa dilakukan stressing sebelum melakukannya. Jadi yang bisa kita lakukan stressing yaitu tanaman vanili yang sudah tua teman-teman. Contohnya tanaman vanili yang sudah berumur lebih dari 2 tahun. Jadi ketika tanaman vanili teman-teman sudah berumur lebih dari 2 tahun, itu tanaman vanilinya sudah tua dan itu sudah bisa dilakukan stressing atau sudah bisa kita buahkan. Nah, itu teman-teman. Jadi tanaman vanilinya harus tua dulu, baru teman-teman bisa melakukan stressing. Jika tanaman vanili teman-teman baru 1 tahun, tanaman vanilinya masih muda, kemudian teman-teman ingin melakukan stressing, ingin cepat-cepat berbuah, itu tidak akan bisa teman-teman. Jadi terlalu memaksakan. Jadi teman-teman harus tunggu dulu tanaman vanilinya sudah 2 tahun lebih, sudah tua, baru bisa dilakukan stressing atau baru bisa dilakukan pembuahan. Karena stressing itu tujuannya yaitu untuk pembuahan teman-teman. Jadi batang vanilinya atau tanaman vanilinya harus tua dulu. Jika tanaman vanilinya masih muda, ketika kita lakukan stressing pun dia tidak akan bisa berbunga teman-teman. Jadi harus tunggu dulu sampai tanaman vanilinya itu tua, minimal berusia 2 tahun lebih. 3 tahun, 4 tahun itu lebih bagus. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi harus menunggu sampai tanaman vanilinya tua dulu. Nah, tapi kenapa kok ada tanaman vanili yang baru ditanam 1 bulan atau 2 bulan dia sudah berbunga? Nah, kalau itu dia itu menanam vanili yang tadinya memang sudah tua teman-teman. Bibitnya mungkin diambil dari bibit vanili yang sudah tua. Jadi ketika ditanam baru 1 bulan, baru 2 bulan dia langsung sudah bisa berbunga. Jadi ketika ditanam pun dia langsung bisa berbunga. Seperti itu teman-teman. Jadi harus paham dulu sebelum melakukan stressing. Nah, kemudian ketika kita melakukan stressing itu ada beberapa kendala atau faktor pengaruhnya teman-teman.
Yang paling biasanya mempengaruhi terhadap stressing itu biasanya faktor cuaca. Faktor cuaca yang tidak menentu. Karena sekarang ini cuacanya sering tidak menentu teman-teman. Kadang kemarau, besoknya hujan. Kemudian besoknya kemarau, besoknya lagi hujan lagi. Nah, itu biasanya mempengaruhi terhadap keberhasilannya stressing. Jadi kalau seperti itu agak sulit sekali. Karena kenapa? Karena panelinya itu tidak akan stres. Tanaman paneli jika terkena hujan dia tidak akan stres, yang ada dia malah subur. Ketika tanaman paneli subur, tentunya yang tumbuh itu tunas, karena faktor kesuburan itu biasanya lebih ke pertumbuhan, jadi tidak ke buah teman-teman. Jadi ketika tanaman panelinya terus terkena air hujan, itu biasanya stressingnya gagal teman-teman. Biasanya panelinya akan subur, akan terus keluar tunas, jadi tidak bunga yang keluar. Jadi saran saya untuk melakukan stressing memang lebih bagus di awal musim kemarau. Itu lebih bagus. Jadi jika teman-teman ingin melakukan stressing, itu lakukan saja di awal musim kemarau. Karena letak geografis kita itu berbeda, awal musim hujan atau musim kemaraunya pun tidak sama. Jadi saya di sini tidak bisa menentukan bulan apa atau kapan waktu yang tepatnya. Jadi teman-teman tinggal lakukan saja di awal musim kemarau. Karena ketika musim kemarau di tempat saya, di tempat teman-teman mungkin belum musim kemarau. Nah, itu perbedaannya. Tapi tetap untuk melakukan stressing, lakukan saja di awal musim kemarau. Seperti itu teman-teman. Karena di musim kemarau itu kan tidak ada hujan. Ketika tidak ada hujan, paneli tidak tersuplai air. Ketika tanaman paneli tidak ada suplai air, tentunya dia akan stres. Ciri-cirinya stres yaitu batang panelinya mengkerut, jadi pertumbuhannya agak terhenti dulu. Jadi bagian tunasnya biasanya akan terhenti dulu teman-teman, tidak tumbuh. Itu biasanya stressing secara alami. Nah, jadi seperti itu teman-teman, apa itu stressing, bagaimana caranya, dan kapan melakukannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tetap semangat, tetap belajar. Jika teman-teman ingin menambahkan, ingin bertanya, atau teman-teman ingin memberikan saran, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Oke teman-teman semua, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.